Akhirnya aku menemukan sebuah buku yang bisa membantu kesulitanku dalam berbicara. Kita semua pasti pernah ngerasa demam panggung atau ngerasa gugup saat harus berbicara, baik itu tatap muka maupun di depan banyak orang. Tapi nggak apa-apa, karena ternyata komunikasi itu bisa diubah dan bisa dilatih. Buku ini bikin aku sadar bahwa berbicara bukan hanya soal kata yang mengalir, tapi juga seni yang dipelajari. Yuk kita kupas bareng insight dari buku ini agar cara berkomunikasi kita bisa naik level. Hai guys, I'm Henny. Aku mau cerita sedikit kenapa komunikasi menjadi concern buat aku. Sejak kecil, aku tinggal di lingkungan yang sehari-harinya itu pakai bahasa daerah. Mau nggak mau, aku ikut terbawa. Dan ternyata hal itulah yang bikin kemampuan bahasa Indonesiaku menjadi kurang terasa. Setiap kali aku berbicara, aku ngerasa kesulitan untuk menyusun kalimat yang tepat. Akibatnya, ucapanku sering terdengar berantakan. Jadi, aku memutuskan untuk berubah. Aku mulai melatih diri pelan-pelan, sesederhana memberanikan diri berbicara di depan kalian, di depan kamera ini, karena aku sadar untuk pembisnis seperti aku, komunikasi adalah kuncinya. Dan aku excited banget mau bahas buku ini ke kalian, karena semuanya itu betul-betul relate dengan perjalanan aku belajar komunikasi. Pintar mendengarkan, pandai berbicara. Sebelum kamu ingin berbicara lebih baik, kamu harus awali dengan aktif mendengarkan. Kita semua ingin didengerin, tapi seringkali kita lupa mendengarkan dengan empati. Berbicara itu ada hukum tarik-penarik loh. Kalau kamu ingin orang lain mendengarkan kamu, kamu harus lebih dulu tertarik kepada mereka. Dan menariknya, komunikasi terbentuk dari 3 struktur, yaitu question, praise, and reaction. Yang artinya komunikasi adalah hasil dari pertanyaan, pujian, dan reaksi. Yuk kita bedah satu persatu. Pertanyaan. Dengan bertanya, kita menunjukkan bentuk ketertarikan terhadap lawan bicara. Inilah dasar komunikasi. Coba tanya apapun dengan lawan bicara sebagai bentuk jika kita tertarik dan peduli dengannya. Maka komunikasi itu akan berjalan dengan lancar dan tidak kaku seperti ngomong dengan tembok. Contoh sederhana. Halo, apa kabar? Siapa nama kamu? Udah makan belum? Pertanyaan ini kelihatan sepele tapi justru membangun hubungan, terutama pasangan. Pertanyaan ibarat percikan api cinta untuk menjaga kehangatan hubungan. Karena seiring berjalannya waktu, jika pasangan tidak bertanya satu sama lain, maka lama-kelamaan perasaan itu akan memudar dan hilang. Jika salah satu tidak bertanya-tanya lagi, mungkin aja dia sudah tidak tertarik dan tidak peduli lagi. Ini jelas menjadi malapetaka. Karena itu, seringlah melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada pasangan sebagai bentuk rasa kasih sayang, ketertarikan, dan peduli pada mereka. Kalian bisa coba dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti, gimana kerjaan hari ini? Ada kendala nggak? Sini cerita sama aku. Kamu makin cantik deh. Kamu baru potong rambut ya? Karena di balik setiap pertanyaan ada rasa peduli. Pujian. Pujian adalah alat komunikasi yang efektif yang efeknya instan. Ketika kita memuji seseorang dengan tulus, maka dampaknya akan sangat luar biasa, yaitu dapat membangun kepercayaan diri, mempererat hubungan, dan menciptakan suasana positif dalam berkomunikasi. Bereaksi. Bereaksi atau membalas itu tanda sederhana kalau kita mendengarkan dan menghargai mereka. Lakukan dengan nada antusias, bisa juga dengan umpan balik verbal yang umum seperti, oh ya, emangnya benar? Terus gimana? Siapa sih yang gak seneng ngomong sama orang yang memberikan reaksi seperti itu? Suara yang bagus tidak dilahirkan, tapi dibuat. Selain memilih kata-kata yang tepat, kita juga harus mengatur suara. Suara yang tegas, hangat, jelas, dan meyakinkan itu bukanlah bakat, melainkan hasil dari latihan yang konsisten. Dan setiap orang bisa melatihnya. Suara adalah cerminan dari hati. Saat kita gugup, nada suara akan bergetar. Saat kita percaya diri, nada suara stabil. Saat kita marah, suara kita akan meninggi. Saat kita bahagia, suara kita akan terdengar hangat. Itu kenapa bicara bukan hanya sekadar kata-kata, tapi juga mengolah energi, perasaan, dan niat melalui intonasi, nada, dan kejelasan ucapan. Kamu bisa melatihnya hari ini, misalnya dengan tarik nafas dalam, mengatur tempo suara, mengucapkan setiap kata dengan jelas, dan membiasakan diri tersenyum saat berbicara. Latihan sederhana ini bisa membuat suara kita terdengar lebih tenang, kuat, dan menyentuh. Tapi, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menjadi ahli dalam berbicara? Malcolm Gladwell pernah
pernah mengatakan, untuk menjadi ahli dalam suatu bidang, kita harus siap menginvestasikan 10.000 jam. Mungkin lebih baik kita mulai sekarang berlatih bersama-sama. Caraku adalah dengan berbicara di depan kamera. Ini sangat membantu aku untuk membangun kepercayaan diri, mengatur suara, serta artikulasi. Aku ingin membagikan lebih banyak ilmu dan edukasi lagi mengenai self-growth agar kita bisa menjadi versi terbaik diri kita di masa depan. Biar gak ketinggalan update-nya, jangan lupa subscribe channel ini. Ada 10 aturan komunikasi yang wajib kita ketahui. Memonopoli pembicaraan hanya akan memperbanyak musuh. Jangan mendominasi percakapan dengan hanya membicarakan dirimu sendiri aja, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Misalnya nih, kamu baru kenal seseorang, dan orang itu terus membicarakan dirinya sendiri sampai kamu gak ada kesempatan untuk berbicara. Kamu pasti kesel kan? Jika kita hanya fokus dengan diri sendiri dan mengabaikan lawan bicara, kita akan dinilai sebagai orang yang sombong dan gak berperasaan. Hal ini tentu akan bikin hubungan, terutama hubungan cinta, itu gak akan berjalan dengan lancar, karena komunikasi yang sehat itu butuh interaksi dua arah. Kamu pernah ketemu orang seperti ini gak? Kalau iya, komen di bawah dan bagikan pendapatmu mengenai dirinya. Kedua, semakin tinggi intonasi suara, makna dari ucapan semakin distorsi. Sampaikan pesanmu dengan intonasi yang sesuai. Seringkali kita ingin menyampaikan sesuatu tapi malah menggunakan nada suara yang tinggi bahkan keras, dan itu bisa mengubah makna dari apa yang ingin kita sampaikan. Orang-orang bisa salah tangkap, mereka kira kamu kesel atau marah, padahal itu bukan maksudmu. Santai aja, nggak usah menggebu-gebu. Justru suara yang rendah itu memiliki daya yang kuat. Aku pernah sharing di video sebelumnya bahwa saat kita sedang marah atau kesel, nada suara itu sangat penting. Ingat, bicara dengan nada suara tinggi bukan berarti tegas. Banyak orang berpikir suara keras itu membuat mereka terlihat kuat, dominan, dan tegas. Padahal orang lain akan menganggap kamu sebagai orang yang emosional, kekanak-kanakan, dan meledak-ledak. Kalau kamu ingin menonjolkan kendalimu dalam suatu situasi, gunakan intonasi yang rendah dan tenang, bukan dengan teriakan. Jika kamu teriak atau berbicara keras, itu sama aja kamu memaksa orang lain untuk mendengarkanmu. Jika udah dipaksa begini, siapa sih yang mau denger? Intonasi yang tenang dan terkontrol itu justru menunjukkan kedewasaan dan kematangan kamu. Ketiga, bicara itu harus menenangkan, bukan hanya supaya enak didengar. Tujuan dari berbicara itu bukan cuma untuk membuat orang terkesan atau menyenangkan hati sesaat, tapi lebih dari itu. Berkatalah dengan niat yang baik, dengan tujuan memberikan kelegaan, ketenangan, dan kejelasan pada hati orang lain. Kalimat yang enak didengar bisa manis tapi kadang kosong. Bisa jadi itu untuk pencitraan, basa-basi, atau menghindari konflik. Sedangkan kalimat menenangkan hati meskipun sederhana dan tidak terlalu indah, tapi lahir dari ketulusan, empati, dan rasa peduli. Contohnya, aku tahu kamu lagi stres sekarang. Kalau kamu butuh tempat cerita atau bantuan, aku ada di sini. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi bikin orang tersebut merasa didengar, diperhatikan, dan tenang, karena kalimat itu lahir dari rasa empati dan rasa kepedulian. Keempat, katakan yang ingin didengar lawan bicara, bukan yang ingin diutarakan. Berbicaralah yang mudah dimengerti, bukan yang mudah diucapkan. Yang artinya, ngomong itu jangan cuma asal keluarin isi kepala, tapi pikirin juga siapa yang dengerin. Jangan asal curhat, menggurui, atau mengeluarkan isi kepalamu sendiri tanpa mempertimbangkan apakah pesan ini bisa diterima dan sesuai dengan situasi atau suasananya. Kadang kita terlalu fokus dengan apa yang pengen kita sampaikan sampai kita lupa lawan bicara kita ini lagi ngerasa apa dan butuhnya apa. Jadi sesuaikan cara ngomong dengan situasinya. Pakai kata-kata yang jelas, mudah dimengerti, dan nyampe ke hati. Bukan yang hanya yang enak didengar tapi benar-benar bisa diterima. Kelima, berbicaralah dengan menutupi aib. Berbicara dengan menutupi aib bukan berarti kamu menutupi diri, tapi kamu memilih apa yang pantas diucapkan. Gak semua hal, termasuk hal buruk, itu harus dibagikan kepada lawan bicara. Fokuslah pada hal-hal positif yang membangun dan memberi energi baik dalam percakapan. Menjaga ucapan dari membongkar kekurangan atau aib orang lain itu adalah tanda kedewasaan. Dengan menjaga kata-kata, kita bukan hanya membangun reputasi yang baik, tapi juga membangun hubungan penuh kepercayaan. Ingat, kata-kata bisa menyembuhkan tapi bisa melukai. Jadi pilihlah kata-kata yang menenangkan. Keenam, seringlah memuji. Satu pujian bisa menjadi
menjadi harapan bagi orang yang nyaris menyerah. Pujian yang tulus bukan hanya menyenangkan hati, tapi juga membangun kepercayaan diri. Di dunia yang penuh kritik ini, jadilah suara yang menguatkan. Nggak sulit untuk mengatakan, wah kamu hebat ya, aku bangga banget sama kamu. Dampaknya sampai seumur hidup. Wah, kalian hebat banget bisa nonton sampai detik ini. Aku bener-bener salut sama kalian yang punya keinginan kuat menjadi versi terbaik dari diri kalian. Semoga kita bisa sama-sama terus belajar dan bertumbuh ya. Kalau kalian suka konten ini dan ingin terus dapat tips dan insight lainnya, yuk dukung aku dengan jadi subscriber channel ini. Kita jalani perjalanan self-growth bareng-bareng. Ketujuh, berbicara hal-hal yang menyenangkan bukan yang menyebalkan. Pilihlah topik pembicaraan yang menghangatkan dan menyenangkan hati, bukan yang malah menambah pikiran. Setiap percakapan adalah kesempatan untuk menenangkan, bukan memancing emosi, dan untuk membahagiakan, bukan untuk menyakiti. Ingat, lidah bisa menjadi jalan cinta atau pisau yang menyakiti. Semua tergantung dengan kata-kata yang kamu gunakan. 8. Jangan hanya berkata dengan lidah, tapi juga dengan mata dan ekspresi. Unsur nonverbal itu lebih kuat daripada unsur verbal. Seringkali orang tidak hanya mendengarkan apa yang kamu sampaikan, tapi juga merasakan dan memperhatikan bagaimana kamu menyampaikannya melalui gestur, nada bicara, tatapan, dan bahasa tubuh. Sebuah terima kasih yang dingin akan terasa hambar, tapi sebuah terima kasih yang disampaikan dengan senyum dan tatapan yang tulus bisa menyentuh hati. Unsur nonverbal seperti pandangan yang hangat, nada suara yang lembut, atau gerakan tubuh yang bersahabat itu seringkali berbicara lebih keras daripada 1000 kata. 9. 30 detik di bibir sama dengan 30 tahun di hati. Sepatah kata yang kita ucapkan bisa aja mengubah kehidupan seseorang, entah itu menjadi lebih baik atau justru menjadi lebih buruk. Maka bijaklah dalam berbicara. Gunakan kata-kata yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan. Karena kadang satu kalimat pujian bisa membangkitkan harapan, tapi satu kalimat hinaan bisa menghancurkan masa depan. Terakhir, kita mengendalikan lidah, tapi ucapan yang keluar mengendalikan kita. Karena kita bertanggung jawab bukan hanya atas apa yang kita lakukan, tapi juga atas apa yang kita ucapkan. Setiap kata punya konsekuensi. Ucapkanlah yang benar atau diamlah. Menurutku, buku ini sangat bagus terutama untuk kita yang sering ngerasa kesulitan berbicara di depan orang banyak. Nggak semua orang lahir dengan keberanian untuk tampil atau menyampaikan pendapat. Lewat buku ini, aku belajar bahwa kemampuan berbicara itu ternyata bukan bakat bawaan, tapi keterampilan yang bisa diasah. Yang aku suka, buku ini bukan hanya sekedar mengajari kita teknik berbicara yang baik, tapi juga mengajari kita cara berkomunikasi dengan hati. Penulisnya juga menekankan bahwa berbicara itu bukan hanya soal kata-kata yang tepat, tapi juga harus disampaikan dengan ketulusan, empati, dan niat yang baik. Kalau kamu ingin lebih percaya diri saat berbicara, memperbaiki cara menyampaikan pesan, dan belajar untuk didengar tanpa harus meninggikan suara, buku ini benar-benar layak dibaca. Thank you guys udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus sama-sama berkembang. Share dong pendapat kalian mengenai buku ini di kolom komentar.